Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD yang sekarang sudah menjadi bacawa pres Ganjar mengatakan MK-MK itu terkadang bisa dibeli. Anda sepakat dengan pernyataan ini, Bang Refli? Dibeli dalam tanda kutip ya tentunya, karena yang jadi masalah adalah misalnya Dewan Pengawas, MK-MK, Dewan Etik dan lain sebagainya sering memiliki preferensi tertentu terhadap kekuatan tertentu, sehingga tidak benar-benar objektif dan independen dalam memutuskan perkara tertentu. Jadi mudah dipengaruhi dan punya preferensi, itu yang menjadi persoalan. Dan itu terlihat juga kan kalau kita lihat misalnya Dewan Pengawas di KPK. Walaupun pelanggaran sudah begitu berat, tetapi tidak ada sanksi yang menjerahkan bagi pimpinan KPK. Nah, MK di masa lalu, saya juga sering, pernah ada satu putusan MK yang jelas-jelas salah mengenai wali kota tertentu, dan saya bisa tunjukkan kesalahannya. Yang menang dikatakan kalah, yang kalah dijadikan menang, dan itu di era Akil Muhtar, tetapi tidak bisa mengubah apa-apa juga. Padahal kita sudah tunjukkan kesalahan fatal MK. Nah, karena itu menurut saya, sekali lagi, mudah-mudahan saya keliru, ini tantangan bagi Prof. Jimli, Prof. Bintan Saragi, dan Wahidudin Adams yang mau pensiun bulan Januari nanti. Saya menganggap Hakim Konstitusi Wahidudin Adam ini adalah Hakim Konstitusi yang hari-hari belakangan ini bisa diandalkan karena sudah mau pensiun. Makanya dia pro penghapusan Omnibus Law, kemudian pro tetap ditegakkannya aturan 40 tahun ke atas. Tapi sebelumnya dia termasuk yang pro juga presidensial threshold ketika masa jabatannya masih lama. Saya frankly speaking ya, saya kira memang hakim-hakim konstitusi itu belum level negarawan, sehingga sering memutuskan perkara berdasarkan kenyamanan, keamanan karir mereka. Dan ketika mereka dikasih gratifikasi selama 15 tahun oleh DPR dan Presiden, mereka toh menerimanya, padahal itu tidak lazim ketika di tengah jalan tiba-tiba jabatan diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau sampai 70 tahun sampai usia pensiun mereka. Oke, Bang Refli, bisakah 3 orang yang saat ini ditunjuk untuk menduduki jabatan di Mahkamah Kehormatan Hakim, tadi Prof. Jimli, kemudian Bintan Saragi, dan juga Wahidudin Adam, itu terlepas dari berbagai kepentingan politik, afiliasi politik, bebas dari segala macam bentuk intervensi? Berat menurut saya ya. Kalau intervensi mungkin bisa mereka sedikit tangkis, tapi yang gawat itu preferensi, kecenderungan. Makanya saya katakan harus clear dulu Prof. Jimli terhadap Prabowo Subianto. Karena selama ini kan Prof. Jimli itu dianggap orang melipir ke kubu Prabowo Subianto dengan hadir dalam berbagai pertemuan. Ya, pertemuan dengan Wiranto, misalnya Prabowo hadir, Prof. Jimli bahkan duduk di tempat Gerindra dan lain sebagainya. Jadi dia harus memberikan ketenangan kepada publik bahwa dia betul-betul independen dan tidak memiliki preferensi tertentu. Demikian juga Bintan Saragi dan Wahidudin Adams. Karena kita tahu bahwa Wahidudin Adams adalah orang yang sebenarnya lucunya juga diadukan kan. Semua 9 hakim konstitusi itu diadukan semua. Artinya termasuk Wahidudin Adams sendiri diadukan. How come dia bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri, kan agak aneh rasanya ya. Kita lihatlah, mudah-mudahan karena Wahidudin Adams mau pensiun, dia juga tidak keberatan kalau harus berhenti atau diberhentikan. Bintan Saragi kita tidak tahu preferensi politiknya, tapi saya menduga preferensi politiknya berayun antara istana dan Teguh Umar, ya kan. Kemudian juga Jimli Asidiki yang preferensi politiknya ke Prabowo. Apakah kemudian mereka bisa berbuat adil dan independen? Ya kita doakan bersama. Karena ini pertaruhan kredibilitas bagi mereka juga begitu. Dan kita kan tidak boleh melakukan judgement. Karena kalaupun kita cari majelis kehormatan yang lain, kita akan susah juga mendapatkan di Republik ini orang-orang yang benar-benar kredibel dan independen untuk memutuskan perkara sepenting seperti yang sedang diperiksa majelis kehormatan sekarang. Oke. Bang Refli, saat ini yang paling menjadi sorotan di balik prahara MK itu adalah dugaan nepotisme. Karena ketua Hakim Konstitusi
Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya bisa menjadi Bacawapres Prabowo karena putusan MK. Nah, apakah MK itu bisa membuktikan ada dugaan nepotisme di balik putusan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres? Saya kira kalau kita baca ya putusan dari Arief Hidayat sendiri, dia berupa dissenting opinion dan dissenting opinion dari Wakil Ketua MK Saldi Isra itu jelas terang benderang adanya nepotisme seperti itu. Kan kita tahu dari putusan dari dissenting opinion Saldi Isra, kita tahu bahwa pada tanggal 19 September permohonan itu ditolak dalam konteks pengajuan permohonan oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga kepala-kepala daerah yang mengatakan bahwa selain berusia 40 tahun, tapi berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Itu Emil Dardak CS. Dan itu ditolak. Dan jangan lupa bahwa yang namanya penyelenggara negara termasuk kepala daerah. Tetapi, dan itu putusan tanggal 19 itu tanpa dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman yang menurut Saldi Isra dalam sidang itu yang dinukilkan kembali oleh Arief Hidayat, bahwa dia menghindari konflik of interest, makanya tidak datang. Tapi ketika kalah, 2 hari kemudian ada sidang terhadap mahasiswa Almas yang meminta selain 40 tahun itu berpengalaman sebagai kepala daerah, tiba-tiba dikabulkan. Padahal kan sudah ditolak. Kepala daerah kan bagian dari penyelenggara negara. Apa bedanya? Dan ketika kita lihat putusannya ternyata ada concurring opinion yang mengatakan mereka cuma mentoleransi, itu Hakim Eni Nurbaningsi dan Hakim Daniel Yusmik mentoleransi gubernur. Jadi sesungguhnya memang betul kata Saldi Isra, ada ketergesa-gesaan, ada keinginan untuk cepat memutuskan, padahal di antara 5 hakim yang mengabulkan sebagian tersebut masih. Halo, Bang Refli. Halo, Bang Refli. Apakah masih bisa dengar suara saya? Apa? Oke. Tadi sedikit terputus, Bang Refli. Silakan dilanjutkan kembali. Oke. Oh, pada bagian mana yang terputus? Disambung saja, Bang Refli. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, betul-betul dari dari concurring opinion, dari dissenting opinion Arief Hidayat dan Saldi Isra itu terlihat betul ada upaya-upaya nepotistik yang dilakukan oleh Ketua MK. Dan bahkan putusannya itu sendiri belum final sesungguhnya. Karena di antara 5 hakim yang mengabulkan, itu 2 itu masih berpikir bahwa hanya gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi yang bisa nyalon di bawah 40 tahun. Nah, sementara putusan sendiri mengatakan all elected officials. Artinya mulai dari presiden, wakil presiden itu sendiri sampai kemudian anggota DPRD kabupaten kota kan all elected official. Padahal yang berpikir all elected officials itu cuma 3 saja. Artinya minoritas. Nah, ini skandal. Tapi kemudian tiba-tiba di amar utama itu dituliskan all elected officials sehingga Gibran kemudian bisa masuk ke sana. Nah, dari putusan ini sendiri terlihat betul. Katanya walau saya kan cuma bela norma. Iya, norma tahu. Tapi akibat dari norma yang dipaksakan tersebut, maka kemudian Gibran bisa masuk. Dari hubungan kausalitas seperti ini mudah sekali kita membacanya bahwa memang ada maksud-maksud tertentu dari pihak-pihak tertentu di MK untuk meloloskan Gibran. Terakhir Bang Refli, singkat, bagaimana sebetulnya cara MK ini melihat untuk membuktikan ada dugaan nepotisme atau tidak? Apakah sampai pada harus menelusuri komunikasi melalui gadget-gadget para hakim MK ini atau bagaimana caranya, Bang Refli? MK diberikan keleluasaan sepanjang itu memang untuk menyelidiki, untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik, code of ethic dan code of conduct dari hakim konstitusi. Tapi apakah akan mengubah putusan? Nah, ini kalau kita berdasarkan ilmu pengetahuan, putusan sudah diberikan, tidak bisa diubah lagi. Yang bisa dilakukan MK adalah memecat hakim konstitusi yang diadukan. Kalau memang 9-nya dipecat ya bagus juga menurut saya. Karena menurut saya mereka sudah kehilangan kredibilitas dan akan gawat nanti kalau mereka diserahkan untuk mengadili sengketa hasil pemilu ke depan karena sudah ada preferensi yang terlihat betul di antara mereka. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Refli Harun atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.